Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Ibu Jui hari ini ya. Harapan Ibu kalian tetap dalam kondisi sehat walafiat dan juga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Tentunya masih bersemangat pagi hari ini mengikuti pembelajaran daring. Ingat pesan Ibu setiap pagi jaga kesehatan, jangan lupa memakai masker, ikuti protokol kesehatan dengan baik ya. Pada kesempatan kali ini kalian akan belajar tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 2 peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan, pembelajaran 3 ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu agar Allah memberi kemudahan dalam setiap proses belajar kalian dan juga semoga Allah memberi kemudahan dan kelancaran dalam mengabulkan cita-cita kalian ya. Semoga cita-cita kalian yang kalian panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala diijabahi ya, dikabulkan apa yang menjadi doa dan keinginan kalian. Baik, setelah berdoa, mari kita lihat tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah siswa dapat mengenal proklamator kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan peristiwa-peristiwa heroik dalam menyambut proklamasi kemerdekaan. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi nilai-nilai luhur dalam keragaman masyarakat. Dan yang terakhir, yang keempat, siswa dapat mengetahui kegiatan-kegiatan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya yang menunjukkan nilai-nilai persatuan dalam keberagaman ya. Demikian tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pada intinya hari ini kalian akan belajar mengenai cerita sejarah tentang proklamator kemerdekaan Indonesia, kemudian menyebutkan peristiwa-peristiwa heroik dalam menyambut proklamasi kemerdekaan, kemudian nilai-nilai luhur dalam keragaman masyarakat, dan yang terakhir adalah menunjukkan nilai-nilai persatuan dalam keragamannya. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan tujuan yang pertama, yaitu proklamator kemerdekaan Indonesia. Perhatikan penjelasan yang Ibu ambil juga dari buku tema kalian ya. Proklamator ya, Insinyur Soekarno merupakan presiden pertama Republik Indonesia dan pahlawan proklamator ya. Insinyur Soekarno menjadi presiden sejak tahun 1945 sampai dengan 1967 ya. Beliau dikenal karena pandai berpidato dan menguasai beberapa bahasa asing sehingga Bapak Soekarno dijuluki dengan Singa Podium ya. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901 ya. Jenjang pendidikannya yaitu Indische School di Tulungagung, kemudian melanjutkan di European Lagan School ILS Mojokerto, Jawa Timur, kemudian Hogeneberger School HBS Surabaya dan Teknis Hogere School THS ya. Sekarang menjadi Institut Teknologi Bandung di Bandung, Jawa Barat ya, dan memperoleh gelar insinyur ya. Demikian tadi cerita singkat mengenai latar belakang kehidupan dari Insinyur Soekarno. Sekarang kita beranjak kepada penjelasan tentang Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta ya. Seperti kalian ketahui, Bapak Hatta adalah wakil presiden pertama Republik Indonesia ya, dan juga beliau juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Beliau sangat berperan dalam upaya memperoleh pengakuan dari pemerintah Belanda terhadap kedaulatan Republik Indonesia ya. Berikut adalah latar belakang cerita sejarah mengenai background beliau ya. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902 ya. Jenjang pendidikannya ditempuh di European Lager School ILS di Bukit Tinggi, kemudian Meer Uitgeberg Logere Onwersis Mulo di Padang, dan Handels Middelsberg School HMS di Jakarta ya. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta beserta para tokoh lainnya memproklamasikan kemerdekaan ya. Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi, sedangkan Muhammad Hatta sebagai pendampingnya. Dalam teks proklamasi tersebut tercantum nama dan tanda tangan mereka berdua ya, atas nama bangsa Indonesia. Karena itulah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta diberi gelar sebagai pahlawan proklamator pada tahun 1986 ya. Demikian tadi cerita mengenai latar belakang kedua tokoh ya, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ya. Dari apa yang telah Ibu bacakan tadi, dari sejarah beliau berdua, harapannya kalian bisa menjawab beberapa pertanyaan mengenai kedua tokoh tadi ya. Diawali dengan pertanyaan pertama sampai dengan kelima ya, dan seterusnya dari masing-masing tokoh yang sudah Ibu
bacakan tadi ya. Nanti tugas kalian adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai latar belakang tokoh-tokoh yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Baik, kita lanjutkan kepada pembelajaran berikutnya, yaitu tindakan heroik mendukung proklamasi ya. Ada beberapa tindakan-tindakan heroik yang mendukung proklamasi. Yang pertama ini adalah peristiwa heroik di Yogyakarta ya, yaitu perebutan kekuasaan yang dimulai pada tanggal 26 September 1945 ya. Para pegawai pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang. Baik, saya lanjutkan ya, maaf. Ada interupsi sebentar, tadi ada panggilan dari kantor ya. Saya lanjutkan, yaitu peristiwa heroik di Yogyakarta ya. Perebutan kekuasaan di Yogyakarta yang dimulai pada tanggal 26 September 1945 sejak pukul 10 ya. Para pegawai pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang melakukan aksi mogok. Mereka menuntut agar Jepang menyerahkan semua kantor kepada pihak Indonesia ya. Kemudian tindakan heroik berikutnya adalah peristiwa heroik di Surabaya, yaitu ya terkenal dengan kejadian insiden bendera di Hotel Yamato Tunjungan Surabaya ya, di mana orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atap hotel. Kemudian rakyat menyerbu hotel, menurunkan dan merobek warna biru bendera tersebut ya, dan mengibarkannya kembali dengan dua warna yaitu merah dan putih ya. Kejadian insiden ini terjadi pada tanggal 19 September 1945. Peristiwa heroik berikutnya ada di Kota Bali, yaitu terjadi pada tahun 1945 ya, di mana organisasi Angkatan Muda Indonesia dan Pemuda Republik Indonesia mengadakan upaya untuk mengadakan perundingan untuk menegakkan kedaulatan Republik Indonesia. Mereka telah berupaya untuk mengadakan perundingan, tetapi pihak Jepang selalu menghambat ya, sehingga pada tanggal 13 Desember para pemuda merebut kekuasaan dari Jepang secara serentak ya, walaupun perjuangannya mereka masih belum berhasil karena persenjataan Jepang masih kuat ya. Kemudian peristiwa heroik berikutnya adalah peristiwa heroik di Sumbawa ya, peristiwa bentrokan fisik antara pemuda dan Jepang yang terjadi di Gempe, Sape dan Roba ya. Berikutnya adalah peristiwa heroik di Kalimantan ya. Rakyat Kalimantan juga berusaha menegakkan kemerdekaan dengan cara mengibarkan bendera merah putih ya. Namun kegiatan ini dilarang oleh pasukan sekutu yang ada di Kalimantan ya. Rakyat tidak menghiraukan larangan sekutu ya, dan mereka tetap mengibarkan bendera merah putih. Berikutnya adalah peristiwa heroik Semarang ya. Peristiwa heroik Semarang yaitu terjadi serangan ke kota Semarang dan dihadapi oleh TKR dan laskar pejuang lainnya ya. Pertempuran berlangsung selama 5 hari ya. Akibat pertempuran ini banyak ribuan pemuda gugur. Untuk mengenang peristiwa heroik yang ada di Semarang ini, maka didirikanlah monumen Tugu Muda ya. Kalian kalau pergi ke Semarang pasti akan melihat ada monumen Tugu Muda. Peristiwa heroik berikutnya adalah peristiwa heroik Aceh, yaitu pada tanggal 6 Oktober 1945 ya. Ya, dari tokoh masyarakat membentuk Angkatan Pemuda Indonesia untuk merebut dan mengambil alih kantor-kantor pemerintahan ya. Di tempat-tempat yang telah mereka rebut, para pemuda mengibarkan bendera merah putih dan berhasil melucuti senjata tentara Jepang ya. Peristiwa heroik berikutnya ada di Palembang ya, adanya upacara pengibaran merah putih pada tanggal 8 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Dr. A.K. Ghani ya. Pada saat itu diumumkan bahwa Sumatera Selatan berada di bawah kekuasaan Republik Indonesia. Berikutnya adalah peristiwa heroik di Makassar ya. Ya, di situ ada Gubernur Samratulangi menyusun pemerintahan pada tanggal 19 Agustus 1945 ya. Sementara itu para pemuda bergerak untuk merebut gedung-gedung seperti stasiun radio dan tangsi polisi ya. Demikian tadi beberapa tindakan heroik mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalian juga bisa membaca di buku kalian, di buku tema, dan juga ada di buku pendamping kalian ya. Baik, Ibu lanjutkan ini materi berikutnya, yaitu bahwa kita ini hidup di tengah-tengah masyarakat ya, yang tentunya seperti kalian tahu kita memiliki banyak keanekaragaman dalam segala bidang kehidupan ya. Walaupun kita berbeda-beda, kita tetap bersatu jua sesuai semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika ya. Di situ jelaskan bahwa dengan adanya kehidupan yang berbeda-beda ini, bahwa kita itu harus bersatu dan hidup rukun ya.
Demikian adalah penjelasan mengenai indahnya hidup berbhinneka ya. Coba perhatikan penjelasan berikut ya. Lambang negara kita burung garuda terhadap pita yang dicengkeramnya yang bertuliskan kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Kata-kata Bhinneka Tunggal Ika ini diambil dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantular yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu ya. Semboyan itulah kemudian mengikat keberagaman bangsa Indonesia menjadi satu kesatuan ya. Ketika bergaul dengan teman-teman sehari-hari tentu kalian tidak sama ya, mereka tentu kalian akan bertemu dengan keanekaragaman ya, berbeda-beda dengan teman kalian, baik itu dalam hal kepandaian, keterampilan, hobi, ukuran tubuh, warna kulit, kebiasaan, bahkan suku, golongan, budaya dan agama ya. Yang harus kalian sadari pada intinya, pada dasarnya adalah bahwa perbedaan itu adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa ya, yang patut dan harus kita syukuri. Dengan demikian, kamu tidak perlu berselisih hanya karena adanya perbedaan. Kalian harus mensyukuri perbedaan dengan cara menghormati dan menghargai teman-teman kalian ya. Dengan begitu, perbedaan itu justru membuat hidup makin indah ya. Berikutnya adalah indahnya hidup bersatu dalam perbedaan ya. Ingat, manusia adalah makhluk sosial ya. Jadi manusia itu tidak dapat hidup sendiri, pasti membutuhkan bantuan orang lain ya. Dengan saling membantu di tengah masyarakat, hidup akan terasa aman, nyaman dan tentram ya. Tanpa persatuan, kerukunan di masyarakat sulit terwujud. Setiap orang akan hidup mementingkan dirinya sendiri, akan muncul rasa saling curiga dan hidup tidak akan nyaman ya. Jadi orang yang selalu mementingkan dirinya, hidupnya tidak akan nyaman. Salah satu wujudnya adanya kerukunan dan persatuan di masyarakat adalah tradisi gotong royong. Ingat, gotong royong itu banyak sekali dilakukan terutama di area pedesaan ya, masih banyak kita jumpai mereka bergotong royong bangun rumah, bergotong royong yang pada intinya melibatkan semua unsur masyarakat ya. Nah, dari penjelasan tadi yang sudah Ibu sebutkan tadi yaitu indahnya hidup berbhinneka, kemudian indahnya hidup bersatu dalam keberagaman. Nanti kalian mengerjakan ada tabel berikut yang intinya temanya adalah pentingnya persatuan di tempat tinggalku ya. Nah, kamu nanti mengamati kegiatan apa saja yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian, jenis kegiatannya apa, waktu kegiatan, tempat kegiatan, dan hasil kegiatan ya. Kalian cukup menambahkan di situ. Di situ ada 5, kalian di situ sudah diberi contoh 1, kalian tinggal menambahkan 4 kegiatan yang kalian jumpai di tempat tinggal kalian yang terutama mengedepankan kepentingan persatuan di tempat tinggal kalian ya. Baik anak-anak, demikian tadi rangkuman singkat mengenai materi hari ini ya, yang Ibu ambilkan juga dari buku kalian. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat buat kalian dan semoga penjelasan yang Ibu berikan tadi bisa kalian mengerti ya. Baik, Ibu ucapkan terima kasih. Sampai bertemu pada pembelajaran-pembelajaran selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.